Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di episode diskusi Banyak Kanas, diskus yang terbaru. Setelah agak lama absen, tapi kita balik lagi sekarang karena saya ngurusin tur-turan band sendiri. Apa-apa harus jadi sendiri, jadi ya begitulah kalau band-band mandiri ya. Termasuk yang di sebelah saya ini nih, mungkin sekarang mandiri tapi ntar mudah-mudahan tambah gede. Amin. Amin. Baru aja rilis band debutan, album debutan. Ada Fleur di sini. Terima kasih Yuni Tri Rahma, Tika Pramesti, Tanya Rita Putri. Terima kasih. Cuman enak doang. Karena di Beranda kan ngikutin ini background backing vokal kan. Gue nanya Mas Kira, nama lengkapnya siapa aja nih? Terus jadi apa namanya sekarang? Karena saya nulis di oh ya, sorry, kita mau ngucapin terima kasih untuk Gurau Cafe yang udah jadi kita lokasi di sini, dan juga makan-makanannya. Jadi kalau misalnya lu lagi ada di sekitar Pampol, mampirlah ke perempatan di belakang dulu Apotek Jaya nih namanya. Tapi ada kafe kecil namanya Gurau Cafe, mau makan, minum, ngopi, segalanya enak ada di sini. Dan juga saya mau mengucapkan terima kasih untuk Verkudara, gelas sedap, dia udah ngasih kacamata baru. Banyak sponsor ya. Banyak di sponsor ini. Terima kasih Verkudara untuk kiriman kacamatanya. Oke, ke Fleur sekarang. Kongres buat album debutannya Fleur ya? Ya. Yes. Sesuai dengan ekspektasi nggak harapannya? Sesuai banget. Sesuai banget dengan apa yang di visiin dari awal dan kita planningin, dan brojolnya akhirnya sesuai dengan ekspektasi. Sebenarnya sih kita malah penasaran sama hasilnya kan dulu kan, karena kan kita kan saling nggak kenal tuh awalnya, kecuali mungkin Yui sama Tanya kan. Kan kita balik lagi nih, awalnya dari band tribute Udara Puspita, terus akhirnya kita mutusin untuk lanjut gitu kan, bikin karya. Ya sejujurnya sih kita juga penasaran ntar hasilnya kayak apa gitu. Tapi ngelihat hasilnya sekarang, kalau nggak tahu ya kalau Anda, tapi kalau gue sih ya di atas ekspektasi malah gitu ngelihatnya. Oh iya ya? Yoi. Karena nggak apa ya, dari bukan tongkrongan terus kita menghasilkan karya yang ternyata bisa kawin lah nyambung. Kayak Yui apa Tanya yang tadi yang berduaan nih sekarang berekspresi di Fleur, merasa terpuaskan nggak? Dari Bu Yui dulu? Puas sih, maksudnya kayak ada sesuatu yang akhirnya mengeluarkan karya sendiri. Kan gue dari dulu kan fashion ya, maksudnya nggak pernah jarang banget manggung main bass dengan membawakan karya gue sendiri gitu. Yeah. Jadi ketika di sini akhirnya gue punya band sendiri dan gue nyanyi juga di sini, yang tadinya cuma main bass doang. Ini kayak sesuatu yang baru dan gue kayak happy sih, maksudnya, dan ketemunya mereka berdua, jadi happy banget di sini dengan album ini juga. Alhamdulillah ya kita sudah bisa berapa tahun? 4 tahun? 3 tahun? 4 tahun? Lebih 4 tahun ya, akhirnya brojol juga. Prosesnya mah 3 tahun lah ya? Iya, 3 tahun dari 2018 ya. Iya. Ini basically album pertama kalian semua atau pernah, maksudnya lo bertiga ngeband dan bikin album tuh, ini album pertama nih ya? Album pertama. Mungkin kalau sebelumnya kan kalau yang mah Tanya mah udah sering bantuin orang bikin album, bla gitu kan. Tapi yang benar-benar ini sebagai bertiga kan? Sebagai bertiga, iya pertama. Enggak sih, dulu gue punya band yang udah ngeluarin album juga, tapi gue nggak nyiptain lagu di situ. Oke. Gitu. Kalau ini pertama kali ya nyiptain lagu, pertama kali nyanyi, pertama kali nyanyi main bass ya di sini. Oke. Buat Nyanyi ini yang pertama juga. Band pertama Dan rilis album pertama juga. Jadinya band pertama, bikin lagu bareng-bareng pertama, aransemen bareng-bareng pertama, rilis main gitar elektrik pertama. Iya. Sama ini juga. Lu tadi akustik kan tadinya ya? Ketemu efek, pakai pick, semua pertama dulu. Tapi main gitar mah elektrik udah sering, cuma maksudnya enggak. Lah serius lu? Iya. Didokumentasikan nih yang di album ini? Iya, maksudnya dari tribute Udara Puspita kan udah elektrik kan? Iya. Cuma itu pertama kali itu di situ. Pokoknya ketemu mereka ini baru pertama kali megang elektrik. Ngeri juga belajar ya. Rai. Ngebut.
Jago Iya. dia mah. Lo gimana nggak dengar permainan lo di sini dan pada hasil akhirnya gimana? Kaget nggak? Kaget juga sih. Bisa juga gue yang ngerengin gitar ya gitu ya. Iya. Iya. Lumayan sih. Ada peran Mark Wisnu nggak di sini? Kecepatan Kak. Iya. Waduh. Belum. Oh, tapi memang akhirnya gila juga ya, maksudnya listrik pertama, karena kan memang apa ya, ibaratnya orang naik sepeda terus main naik motor kan gitu ya. Iya. Ya kali ya kayak gitu. Tapi kan. nggak ada kendala lah ya. Ya diusahakan tidak ada kendala sih. Iya. Pasti mah ada gitu. Cuman ya udah. Iya. Sama halnya dengan ini nggak, maksud gua kan kembali ya Yui sama Tanya tuh kan udah duluan ya temenan. Iya, kita sering dulu suka main berdua sih. Iya. Terus kalau Tika kan beda lagi ya. Mereka pun begitu dulu waktu berempat ya, juga sebenarnya dipertemukan kayak gitu. Itu pengalaman pertama ditemuin kayak gitu apa udah pernah sebelumnya? Kalau gue ngebayang tanya sama Yui mah ditaruh dalam lingkungan baru, dilempar tuh teman-teman baru gitu kan, kolepan atau proyekan itu udah biasa ya kayak gitu. Iya. Tapi kalau Tika sama Rika kan waktu itu baru-baru ya kayak gitu. Gue sempat Sensasinya nggak mau gimana sih? sempat mau nggak ambil proyekan itu tuh. Tadinya karena kan ya pertama buat gue gitu untuk yang dikumpulin bareng-bareng terus ngebain bareng gitu, nggak dari tongkrongan tuh gitu, ngeri gue. Jadi kayak gue ngomong sama Japar waktu itu, gue kayaknya nggak ambil ini, gue takut gitu. Karena takut nggak nyambung. Takut saat ya gue sih kebetulan orangnya cukup gak pedean juga sih. Terus tahu maksudnya kenalan sama orang bisa nggak gue get along gitu, maksudnya berbaur gitu, nggak kebayang. Terus main musik bareng lagi gitu kan, kayak apa nih jadinya gitu. Cuman akhirnya selain dari Japra kan David Tarigan juga ngobrol tuh. Udah nih di sini soalnya lo nih direkomendasiin juga sama siapa, Mbak Ubit kan waktu itu kan. Dan kebetulan orang yang dari Belgia itu kuratornya datang untuk ketemu sama gue juga gitu. Yaudah nanti kita ngobrol-ngobrol deh, pokoknya bisa deh gitu. Sempat ketemuan beberapa kali sama si orang Belgia itu. Ya coba deh, terus ada Rika kan pernah bantuin Indish Party tuh di opening Ziggy Zaga kan. Ada Rika kok gitu. Terus tanya sama Yui ini siapa gitu kan. Terus ya udah kenalan aja, ketemu jadinya ya gini. Nyesel ya sebenarnya. Impresi apa tuh pertemuan pertama tuh ngeliat satu sama lain? Aduh, kalau langsung dari siapa dulu nih? Klik nggak? Duluan silakan. Kalau ngelihat Rika sih kan lebih ramai kan dia kan. Kalau Yui sama Tanya tuh gue ngeliatnya agak judes ya katanya. Dia takut. Sinnya tadi gitu. Dia lempeng banget. Flat gitu kan, diem cool gitu. Iya. Posisi kan Ternyata sekarang bersyukur banget punya mereka. Iya. Kayak keluarga Kak jadinya. Jadi dari teman, terus akhirnya jadi teman berpartner partner musik gitu kan. Ternyata setelah itu jadi keluarga sih sebenarnya. Yang menariknya berikut fee-nya dobelin. Mas Ben. Nah, sekarang kita udah tahu backgroundnya gimana Flower Girls Fleur yang terbentuk lah. Di awal dari konsep tribute itu diundang ke Europalia, Belgia, Inggris tour gitu kan. Terus awalnya bernama Flower Girls, terus berkonsep ke tribute ke Dara Puspita ini. Tapi lu kesulitan nggak waktu memutuskan untuk yuk kita bikin materi baru? Itu lu kesulitan nggak untuk menarik batas antara karakter yang kita tentuin sebagai Fleur sama si Dara Puspita kayak gitu? Ada kesulitan nggak? Dibilang kesulitan mungkin lebih ke ngalir aja ya. Maksudnya kita waktu pertama kali mau bareng-bareng, oke kita bikin materi sendiri yuk gitu. Kita emang mulanya tetap dari Darpus dulu kan. Jadi coba kita bikin lagu-lagu yang mirip-mirip, aransemen yang mirip-mirip Darpus dulu nih gitu. Jadi kita masih nyerempet ke situ. Jadi nggak yang kayak mau kayak apa nih genrenya gitu, enggak. Tapi semakin selama
berapa tahun kita jamming, akhirnya makin ke belakang lagunya makin beda nih, makin jauh dari si karakternya Darpus ini. Sebenarnya jadi menurut kita malah jadi ini nih sebenarnya kita bertiga nih lagu yang makin ke belakang ini gitu. Jadi sebenarnya kalau kesulitan tuh malah lebih kesulitan karena kita nggak satu tongkrongan, lebih kesulitan ketika kita jamming justru. Gimana, masih kaku gitu loh, masih bingung gitu gimana? Iya, masih gitu. Tapi kalau waktu ngaransemen sih ini ya ngalir aja ya, ngalir aja sih. Iya. Keputusan waktu lo untuk yuk kita terusin deh nih, itu kapan tuh? Kan maksudnya lo udah selesai turnya. Tadi kan emang tadi proyeksinya untuk tur itu aja ya. Iya. Serving si tur itu. Tapi ada nggak momennya? Ada, waktu itu gara-gara kita setelah tur ternyata diundang main tuh di Gudang Sarina. Iya, itu pertama kali main lagi bawain Darpus tuh. Disuruh bawain Darpus lagi terus kayak sambutannya tuh waktu itu yang nonton ada Jimmy, ada Ale, wah rame lah gitu, dan mereka kayak wah pada happy gitu ngeliat. Terus baru deh kita bikin materi sendiri nih iseng gitu. Akhirnya ya udah berarti 2018 tuh kita mulai ngumpul dan bikin demo. Setelah balik tuh ya. Setelah balik. Oke. Kalau itu jadi vintage keputusan untuk ngejaga nge-retain konsep vintage itu keputusan bersama ya. Walaupun lo tetap kayak ada keputusan ini mesti dipisahin sini, jangan ulang-ulang lagi gitu kan. Kayak gitu. Sebenarnya nggak ada yang kayak dipisahin atau enggak. Jadi kayak ketika kita lagu pertama jadi ternyata masih agak-agak Darpus nih gitu. Terus lagu kedua, lagu ketiga, nah begitu makin lama tuh kayak makin ini giniin aja, kita makin lebih explore gitu. Jadi soundnya ada yang gabungin antara modern, terus isian-isian gitarnya juga makin nggak semuanya vintage seperti kayak gitu. Jadi semakin ke belakang, semakin mencoba mengeksplor di luar si rootsnya si Darpus ini sebenarnya. Iya. Itu lagu yang 11 ada di album itu udah ke semuanya tuh ya, dan udah melalui proses panjang kayaknya, maksudnya dibongkar pasang kayak bongkar pasang kayak gitu. Bongkar pasang, tek ulang drum, semuanya. tek ulang gitar. Lagu paling susah yang tek ulang drum. yang drumnya paling susah, filenya hilang. Oh, ada hilang. Gue dengar tapi ada satu yang stand out buat gue, yang Okasi, kalau nggak salah. Okasi, nomor 9 ya. Itu beda sendiri tuh menurut gue. Iya. Ada psychedelic-nya, terus panjang sendiri kan hampir 5 menit kalau nggak salah kayak gitu. Yang paling panjang tuh bukan Bersebat ya? Okasi tuh Bersebat kayaknya kan. Bersebat ya paling panjang. Iya, paling panjang. Tapi kalau Okasi emang nuansanya lebih psychedelic ya, lebih beda sih itu. Iya, yang beda sendiri menurut gua, karena gua dengernya satu gitu kan, maksudnya masih ke rasa konsep perform, tapi ini wah ini beda sendiri nih, kayak berapa lagu dijahit jadi satu nih, kayak gitu. Ya itu jadi kayak kalau misalnya denger mungkin yang sama tuh rootsnya kayak ada beberapa lagu yang sama tuh yang masih ke Darpusan gitu, itu mungkin kita awal-awal tuh nyiptainnya, karena Okasi tuh kita ngerasainnya di belakang ya. Okasi, Black Sabbath, Save Light udah mulai agak beda. Kita harus sebenarnya tuh terakhir, jadi kayak tuh udah dapet nih, oh ternyata kita tuh seperti ini. Iya. Gitu. Bisa jadi indikator ini nggak? Maksud gua kan mungkin lu pasti obviously akan berkembang terus kan, akan progress terus dan nggak tahu maksudnya lu masih nyaman dengan konsep ini atau lu udah ngerasain nanti kita coba nge-break out dari yang ada nih sekarang, akan lebih eksperimen lagi gitu ke depannya mungkin ya kayak mungkin gitu. Banget sih. Gitu ya. Karena begitu kita ternyata bikin aransemen yang lain gitu yang keluar dari rootsnya Darpus itu enak ya. Kita jadi lebih wow, menarik nih ternyata seperti ini. Ada nggak tapi yang lo bikin lagu kayaknya bukan buat Fleur ini gitu? Ada. Gitu. Enggak, kalau ada lah pasti lah. Pasti belum tapi so far belum. Maksudnya seandainya gue punya lagu sendiri yang tidak di Fleur ya gue nggak akan kasih ke mereka. Kita tuh waktu itu sistemnya setor lagu Kak, jadi dari berempat itu, masih ada Rika kan waktu itu kan. Karena kita bingung jamming, jadi sistemnya setor lagu. Yaudah lo punya materi demo apa, kita aransemen bareng-bareng. Jadi masing-masing tuh setor lagu waktu itu. Pulang, datang, bawa. Ya nih, iya gitu, setor lagu sistemnya. Paling banyak yang dipakai lagu siapa? Rika tuh banyak. Rika tuh main banyak. Iya. Rajin dia masih ngetor. Nih gue ada lagu lagi. Anak kosan. Iya, anak kosan. Anak kosan. Ngulik mulu. Oh gitu. Tapi dari masing ada pasti ada personal
input kan, maksudnya dari yang lo bawa masing-masing tuh kan beda warnanya, udah jelas. Kesulitan yang lo hadapin apa waktu itu untuk ngejahitnya kah, atau pas part lagi sortirnya kah? Metode gimana sih untuk menentukan oke ini lagunya Fleur nih? Dicobain pada sesuatu kan pasti. semen atau sebelumnya justru ya yang paling sulit. Ada porsinya aja gitu, misalnya lagi dikasih tugas, karena terkadang karena kita tuh suka ngerekam pakai Logic gitu, jadi mungkin misalkan siapa yang lagi ada waktu itu mungkin aransemennya bisa sampai mana gitu porsi pada saat itu, kemudian pas ketemu baru dimainin pakai alat musik, baru berkembang lagi gitu. Jadi berangkatnya dari manapun, kayak batasan-batasan ini. Tadi gimana pertanyaannya? Cara nyampe Gue lagunya. tahu nih. Langsung gitu. Tahu udah kayak tinggal nunggu. Matanya udah hilang, matanya udah hilang. Apa tadi ya? Nyampe lagunya kan Bang ngasih tuh. Iya. Dan nentuin yang ini lagu Fleur, kan tuh gimana tuh? Oh, kalau dari yang lagu-lagu Dicobain yang dulu. dikasih itu sih semuanya kepake. Oh. Dari semua yang dikasih, save lightnya itu kepake gitu kan. Maksudnya masuk ke album. Paling ada lagu yang kita sempat bikin, kemudian tracknya di album tuh udah cukup segini gitu. Jadi Ada. kita bikin kayak berapa? Sisa. 12 atau 13. 13. Terus nah yang dua itu nggak pakai gitu. Tapi itu cuma dalam rangka album ini mau yang mana aja nih tracknya gitu. Jadi dua itu nggak kepilih, karena kalau 13 kayak bingung dia masuk di mana ya, di antara lagu-lagu yang lain gitu. Iya. Nah, itu nggak diambil dua. Tapi kan di konsep ini kan udah tergambarkan di kepala masing-masing, kayak dalam artian konsepnya yang ini gimana, gue nggak ngomong vintage sih, tapi ya rock and roll lah ya, klasik rock and roll 60s, terutama garage dan surf gitu. Itu yang jadi patokan lo juga ya, misalnya kayak bikin untuk kayak nyontek tadi ya untuk album ini kita mencoba untuk membawa konsep ini, jadi makanya kita nge-filtering lagunya yang masuk ke konsep yang akan kita sajikan nih gitu ya. Sebenarnya mungkin bukan filter lagunya ya. Ketika kita mengaransemen, kita sangat mencoba mencari lagu-lagu di era-era vintage itu. Jadi oke kan pas setor lagu tuh bentukannya tuh masih gitaran, kosong, lagu kosong gitu. Jadi kan sebenarnya lebih gampang Kak di aransemennya. Jadi kita ketika misalnya si Rika nyetor lagu gitu waktu itu, ya udah tinggalnya diapain ya. Tapi prosesnya tuh nggak yang langsung jadi. Nah, pas ada nyicil dulu, jadi kayak ini diginiin pertama, enggak nih kayak kurang vintage, kurang rock and roll gitu. Lagi itu beberapa perombakan aransemen tuh ada sih gitu. Jadi nyortirnya tuh jadi ketika lagunya udah ada, oke kita jadi lebih ke sortir aransemennya. Mungkin lebih kayak gitu kali ya. Karena lagunya sebenarnya Netral aja, bisa aja gitu. aransemen apapun. Lagunya kan yang gampang lah gitu. Melodinya tinggal sekarang dibumbuinnya Iya, gimana dibumbuinnya gitu ya. gimana, iya. Itu kan berarti udah ngomongin referensi dong, maksudnya kita pendekatannya kita mau kayak gimana gitu. Waktu bikin ini album, lo ada album yang dijadiin parameter ini nggak, apa dari soundnya gitu, titik reference Ada ya. pembuatan album ini. Selain Dara Puspita atau Iya, selain Mesin mastering si Vicky ya. Vicky. Ada album apa yang lo kasih gede nih, kejar soundnya kayak gini atau? Oh, kalau nuansa? mixing masteringnya tuh waktu itu gue kasih ke Vicky tuh Alahlas. Ada band British tuh. Iya, Alahlas Yang lah. cowok Karena berapa kan? iya, karena dia tuh menurut gue soundnya tuh Lo-fi. enak banget. Iya. Ya, jadi dan Vicky juga waktu itu nggak referensinya ini aja dibikin kayak gini gitu. Jadi Iya, iya. kita arahnya ke situ sama kalau mixing mastering ke situ ya. Cuman kalau referensi untuk aransemen sama song-song apa banyak ya, apalagi kayak misalnya pecah-pecah suaranya kita ke Beach Boys ya, Boys. kita ke pecah-pecah suaranya Beach Beach Boys. Boys. Terus kayak bass gue tone-tonenya gue deketin ke Paul McCartney. Oke. Terus kayak drumnya waktu itu ada kayak The Kings gitu ya. Drumnya The Kings. Terus kayak gitar-gitarnya tuh apa nih waktu itu nya? Aku ada yang Veins. Young Veins, Young kayak Veins. gitu. Gue waktu itu waktu kita The Shadow. The Shadow. The ya. Shadow. Shadow, Sweet Future. Gitar-gitarnya. Fine itu ya. Iya. Gue waktu
sama si Rika tuh ada suatu saat dia kemana-mana dia dengerinnya yang duo gitu, yang apa ya paduan suara ya, kayak apa sih honeycomb gitu loh. Foto-foto gini seluruh gitu. Ini gue lagi belajar ini kan. Suara buat CFG gitu. Ngulik dia tadi ya. Iya. Lagi mana dengerin gituan dan apa kayak musik tante-tante begini. Tapi gue lagi belajar pecah suara gitu. Jadi kayak ya gitu, jadi kalau misalnya pecah suaranya kita apa ke Beach Boys dan mungkin era Chordates gitu-gitu kali ya. Iya. Gitu-gitu. Apa yang Rain Man apa sih? Lupa gue. Jeepers Creepers. Lupa gue pokoknya yang dua itulah yang didengerin sama Dento. Bisa aja dia. Terus lu tahu nggak sih ada dua cewek akustik dari Ukraina namanya Fleur juga? Tahu. Sebelum ngambil nama ini apa sesudah? Pas udah jadi Fleur baru tahu ternyata ada Fleur juga. Enggak. Jadi pas kita memutuskan nama Fleur itu kita nyari di Spotify. Dan orang kan banyak banget kan. Nah, terus ada satu band si duo ini, Ukraine ini keluar nih. Nah, tapi di Google tuh kan kita googling kan. Dia tuh di Wikipedia lagi. Dia udah nggak aktif dari 2017. 2000 berapa gitu ya. Apa? Tapi kita tambahin, kita pakai tambahin tanda seru aja kali ya biar beda. Gitu. Jadi kita tahu waktu itu ada band itu tahu gue gitu. Cuman pas kita search di Spotify gitu banyak kok yang namanya Fleur dan maksudnya band dengan nama sama tuh banyak gitu. Tapi cukup jadi pertimbangan sih, makanya kita mau lanjut nggak pakai nama Fleur karena udah ada sebelumnya gitu kan. Cuman ya karena kalau kita melihat kan sempet kita ada berapa nama tuh ya waktu itu dari satu orang kan nyetor juga nama tuh 10 nama gitu. Ya yang paling cocok memang Fleur gitu, karena kan artinya juga nggak terlalu jauh dari Flower Girl. Flower kenapa? Kenapa nggak itu aja? Flower. Tanpa Flower Girl. Oh, udah nggak bisa kan? Nggak bisa. Udah ada hak paten ternyata itu dari Falcon Pictures. Jadi kan emang itu mau dibuat filmnya ya, kalau nggak salah. Iya, ya kalau kan? nggak salah. Oh, Jadi iya, waktu itu bener. juga nggak sengaja taunya, gara-gara waktu itu pas kita udah mulai serius nih, oke, gue ngecek websitenya gitu, Flower Girls tuh, nah udah ada belum sih? Ternyata udah ada, jadi kita nggak usah pakai. Oh gitu. Udah ada di situ, benar-benar udah ada dari zaman tahun 2018 dan kita kan mau rilis 2020. Ya gue sama Dan dia sih itu gosip kita ya. ngecek. Iya, anjir. Gila feeling gitu ya, kita Iya. ngecek loh. Habis itu ya udah ganti deh. Kalau nggak Lo lumayan. waktu di komisi untuk ngebawain konsep ribut itu baru pertama dengar Darah Puspita atau udah pernah sebelum? Oh enggak, Udah udah pernah. dengerin. Nah. Udah pernah. Udah pernah. Kalau aku first time. Iya. Oh iya nih, first time. Iya. Pertama Terus terus ya kamu ya. Mulik-mulik tuh. Berkamu. Ketawa dia. Tahu ya lagunya. Kaget nggak lo, ada Kaget band kayak banget. gitu ya? Kaget banget, ini cewek nih. Ini cewek gitu. Iya. Nah, Kalau- pengen cari video live ya itu nggak ada Nggak gitu ada. kan. Saya Sulit, dengerin audionya doang tuh, masa sih gitu. Dulu kan maksud gua era-era penemuan YouTube lah ya, penemuan kayak band kayak Tillman Brothers gitu baru tanya, wah anjir ternyata band Indonesia segitu Segitunya keren ya. dulunya Keren kayak banget. gitu. Ternyata gue juga tapi ngecek si Darah Puspita juga susah ya, semuanya Susah. rekaman suaranya aja. Banyak kan audionya aja ya. Tapi ada audionya live itu dan ada di YouTube tuh. Bagus banget. Bukan bagus maksudnya. Ya, gila energinya itu loh. Lebih Iya, ke iya. situ ya. Maksudnya kalau bagus ya ya Keren banget. keren banget aja. Energinya nih gila nih. Ada di YouTube tuh ada yang mereka lagi live di Spanyol, kalau nggak salah gue dengerin tuh satu ada Audionya aja. audionya aja, jadi pakai fotonya. Sayangnya nggak ada videonya, gue juga nyari waktu itu nggak ada. Itu keren banget itu. Keren banget ya. Keren banget. Ada judulnya Hey Nana kalau nggak salah, keren banget kak, bener. Iya. Ya gitu sama kayak tanya, gila nih cewek, maksudnya band pertama perempuan juga kan di Indonesia kan. Terus ke Eropa manggung kayak gitu, gila. Gue ngebayangin ini deh kayak ada banyak, mungkin dalam Puspita ada satu dari yang seminal yang pertama gitu ya, ada satu dari sekian banyak grup rock perempuan di Indonesia yang sebenarnya potensial bisa jadi gede tapi nggak sustain gitu.
dia aja cuma dari tahun 68 sampai 74 kalau salah kan. Habis itu bubar. Kita ngomongin lagi sepanjang sejarah, ada, gue nggak tahu yang prominent tahun 80-an siapa ya, yang band cewek ya. Ada, tapi gue bayangin dulu kan lagi rocker ya, Shandy gitu kan. Sama siapa lagi sih dulu, Isdardia gitu kan. Masuk 90-an baru tuh nongol lagi band-band yang Wonderja, Raksa, Geger kayak gitu kan. 2000-an ada Boy Sartois, tapi nggak banyak ya sustain dan bertahan lama gitu. Menurut lo apa sih isunya? Dan apakah Fleur ini akan mempertahankan terus, di-retain terus, sustainability-nya, niatnya gimana? Kalau dibilang, nggak tahu ya, kalau gue sih ngeliatnya kalau di Indonesia tuh kalau band, nggak tahu ya di luar negeri juga gitu kali ya. Kebanyakan orang cewek-cewek yang ngeband ini ketika mereka belum menikah tuh kan, ketika sudah menikah fokusnya udah beda. Iya sih. Udah punya anak, udah punya keluarga, naluri kehidupannya udah beda gitu. Dan banyak kan tuh seperti itu kalau yang band-band yang jadi begitu mereka sudah menikah dan punya anak mereka berhenti gitu. Kebanyakan yang gue lihat nih band-band Indonesia tuh kayak gitu. Terus atau enggak mungkin cewek juga, maksudnya kita juga nggak bohong gitu, ketika bertiga ini aja untuk menyatukan visinya sama itu susah, dan apalagi kita ditambah dengan ada hormonal ya tiap bulan ya, jadi kayak pasti ada berantem gitu kan, maksudnya itu selalu ya, maksudnya ada kesel-kesel gitu ngomongin di belakang itu ada semua. Nah dengan tinggal gimana caranya sebenarnya di pertemanan ini lo bisa apa ya, bisa ya mentoleransi itu sih kan sebenarnya. Kalau kita gue nggak bisa bilang kita akan stop atau kita akan sustain gitu kan. Cuman kalau sekarang sih kita nggak jalanin yang sekarang aja, cuman mungkin bedanya di umur kita sekarang, saya gue pasti udah punya anak ya gitu. Jadi kayak ternyata ketika gue udah punya anak, gue malah masih pengen ngeband nih gitu. Jadi kayaknya kita udah melewati fase-fase yang belum menikah, habis itu tiba-tiba punya keluarga. Kalau gue udah melewati itu, jadi ketika ngebentuk band ini gue udah nggak khawatir karena gue udah tahu cara bagi waktunya. Gitu. Kalau gue ya, nggak tahu nih kalau gue ini. Gimana kalau udah brojol nanti? Iya loh. Sustain atau enggaknya, kalau dari gue sendiri sih nikmatin aja dulu Kak. Jadi maksudnya kan dilakuin dulu. Dilakuin dulu. Nggak mikir, kalau gue sih memang nggak mikir ke depan sih, lakuin sekarang aja gitu yang bisa. Pengennya sih memang gue sampai berhenti bernafas bermusik sebenarnya gitu. Ya karena memang gue suka gitu bermusik. Jadi ya maksudnya kan Jabs kan juga ngeband juga gitu. Jadi nggak sampai sekarang yang keluarga mendukung, nggak ada halangan untuk meneruskan sampai kapanpun gitu. Jadi benar-benar orang sekitarnya. Support systemnya juga. Iya sih. Di sini suami ya, di posisi suami ya di sini kan. Betul. Kalau pacar. Iya, gue ngobrol sama si Meta tuh kerja kan. Kemarin baru nulis buku tentang masa mudanya dia. Judulnya kayak lupa deh gue, tapi sempat datang ke Mapedi Discuss dan dia bilang gitu, dia bilang gue nanya pertanyaan sama, dia bilang tapi jawabannya sama juga, katanya biasanya kalau perempuan itu ya dari tuntutan keluarga sih, maksudnya biological, kalau udah punya anak pasti ininya ke anak itu pun terjadi sama gue, dia bilang gitu. Cuma dibilang itu akan terjadi kalau misalnya support systemnya itu ngedukung juga untuk dia apapun itu, mau menulis, mau bermusik, dia bilang kalau suaminya, anaknya, siapapun itu ngedukung dia, benar. Bebas tuh dia bisa jalan kayak gitu. Betul. Kayak gitu. Jadi persepsi keluarganya dulu gitu. Ini jadi kayak konsultasi keluarga ya. Gue punya anak aja belum. Tapi ya maksudnya kalau gue pribadi sih karena suami gue pun mendukung sangat, maksudnya gue latihan tiap hari sampai malam gitu, nggak apa-apa gitu, dia nggak apa-apa, jadinya ya gue santai banget gitu untuk menjalani ini gitu. Iya. Banyak gimana? Yang belum yang belum nikah sendiri. Pacar. Nggak ada hubungannya sih kalau aku sama pacar atau pasangan, karena memang mungkin hubungannya bukan pernikahan ya kalau aku ya. Dan pasangan pun kan pacar nih. Pacar juga main musik juga gitu kan, jadi kayaknya nggak ada sangkut pautnya lah soal kalau itu di kehidupanku soal. Lagian gue juga ini sih sebenarnya kayak bermusik lo nih, maksud gue bersama Fleur ini
mungkin bisa dibilang kan band serius pertama lo nggak sih? Iya, iya kan. Harapan lo tuh mau panjang atau mau kayak ketika dulu ya yang sekarang dulu jalanin kayak gitu? Ya mungkin kayak gitu sih, dan kontekstual juga gitu. Menurut aku sekarang lagi jalan ya jalanin dulu. Tadi lo bilang ada kayak kesulitan untuk nyatuin visinya dulu kayak gitu. Pertama-tama itu kan terjadi pas lagi pasti mau ngejalanin, kita nyari jati diri Fleur-nya dulu nih, itu kan mungkin pasti lu beda-beda visinya kan, kayak gitu. Lu punya pandangan masing-masing tadinya mau diapain emang? Beda-beda. Kayaknya seiring jalannya waktu, respon orang, kayaknya visi itu tuh juga berkembang di tengah jalan juga gitu kan. Dan akhirnya disatuin. Kita melihat kan, maksudnya responnya orang terhadap apa yang kita keluarin itu apa gitu. Ya. Semakin banyak responnya, visinya itu juga semakin berkembang seiring berjalannya waktu gitu loh. Yang tadinya mungkin impiannya nggak segede itu, tapi dengan respon yang orang yang bagus, berkembanglah si visinya itu, berkembang. Jadi ini yuk, jadi gitu. Di situ tuh yang terdapat kesenjangan perbedaan tuh pas di tengah jalan itu tuh, karena dinamis kan. Iya betul, Nah, harus ada kayak gitu justru, Ya, tarik disitulah. ulurnya. Yang memutuskan untuk berseragam rame-rame juga. Berseragam. Outfit apa? Outfit, ya. Gitu. Ya. Apa ya? Uniform gitu. Awalnya kan karena kebawa kali ya. Kebawa, Kan Darpus waktu ya. tribute Darpus kan mereka kan berseragam gitu kan. Terus kan akhirnya kita jadi Ngikutin berseragam, jadi kayak dan ternyata kok emang kayak dilihatnya iya. menyenangkan ya gitu. Sebagai identitas dulu awal, Iya, kayak gitu ya. Mm-mm. Nanti, bingungan lo. Enggak kan kali ingat sini gitu. Tapi ya, ini mungkin jadi bab pertamanya Fleur lah ya. Memang ini titik dimana lo lagi berkreasi, identitasnya seperti ini. Nanti akan di-push lagi ke depannya seperti apa, belum tahu gitu Ya, kan. ibaratnya kalau kayak lagu mungkin intro kali ya. Iya. Intro gini nih. Lu tadi kan berempat nih, ya, which is pastikan kalau yang namanya mainin live lebih full karena ada double gitar gitu kan, tapi kan malah memutuskan untuk bertiga aja. Sedangkan di beberapa lagu gue dengerin di album ada twin gitar nih gitu. Nah kalian gimana tuh untuk tanya kalinya ya, maksudnya lu nggak keberatan gitu. Nah, ini udah keputusan bareng-bareng. Nggak bareng. Nggak apa? Apa mau nambahin satu lagi ntar pas live gitu? Karena kan masih bertiga mulu nih. Pernah sih kita coba nambah satu lagi gitu, jadi berempat. Tapi memang sebelum kita memutuskan untuk itu, keputusan kita adalah tetap bertiga. Kita nguatin di 3 orang ininya dulu, karena kalau misalnya kitanya belum stabil dan kemasukan orang baru lagi, takutnya malah memperamai kehebohan gitu loh. Jadi kita mau bertiga dulu hebohnya, manggung bertiga, kalau misalnya kita udah stabil, baru kalau misalnya mau ada additional ketika manggung, baru ada. Emang sekarang belum stabil tapi? Udah mulai stabil sih, maksudnya udah tahu apa yang harus dilakuin kalau main bertiga. Karena dulu kan benar-benar timpang, langsung gak ada Rika kan. Apa ya? ngerubah rasanya dari misalnya gue yang sama Tika yang tadinya mestinya cuma ngejaga beatnya aja, akhirnya oke, bass gue juga harus jalan mengisi, drumnya dia juga harus jalan mengisi untuk supaya membantu dia supaya dia nggak main sirkus gitu. Jadinya aransemen live-nya berubah semua. Personal ya, misalnya bassnya yang tadinya ya cuma nama Tika, ayo kita jagain beatnya aja gitu, jagain rhythmnya aja. Jadi sekarang tetap kayak ngelit semua jadinya, ditambah nyanyi lagi kan, bukan nggak gampang gitu sebenarnya. Tapi akhirnya kita terbiasa dengan itu. Iya. Nggak, maksud gue lebih ke kayak pertanggungjawaban pas live sih. Kalau live, kalau album makan ya udah versi 2 gitar lah gitu. Tapi live-nya kan ya biasanya kan kalau tradisionalnya konsep live itu kan menduplikasi apa yang ada di album gitu kan. Nah sekarang kan tapi ada 1 gitar gitu, jadi akan dicoba bertiga dulu nih ya. Iya. Kayak gitu. Ya mantap, ntar ada lo pengen kayak install orang di belakang mainin lagu nggak ketahuan gitu kan, pas
bertiga Oke. dulu sih ya, tapi ya sekarang ya. Nah, cuman untungnya gini Kak, kita itu udah manggung sebelum albumnya keluar. Jadi justru orang yang mengikuti kita dari live, justru ketika dengan albumnya malah oh ini full versionnya gitu. Bukannya dia ketemu albumnya dulu terus baru kita live, jadinya rasa kurang kan. Oh di albumnya rame kok, live-nya gini sih gitu. Jadi untungnya kita nabung pas pandemi, kita mainnya Virtual, online, online. terekam. Orang juga mulai taunya dari situ tuh, YouTube, kita live. Jadi pas keluar albumnya baru loh, ini loh maksudnya. Iya, kita beruntung di situ kan. Iya, Makanya pandemi kita, menguntungkan kita albumnya tuh kita ini dulu, kita simpen dulu. Jadi brojolnya baru begitu sekarang udah endemi maksudnya ya. Udah kelar. Iya udah kelar ya. Jadi baru rilis baru oh ini tuh versinya gitu. Iya. Ya itu juga udah lo bawa ke lapangan misalnya kan, di Bali, di mana sana sini kayak gitu kan. Dan menurut gua lu hoki banget sih karena sekarang tuh nggak ada format band cewek, mungkin kayak kemarin baru ada The Dare gitu kali ya. Ya cuma ini kan lo udah kuat, udah mateng gitu keluarnya. Iya. Apa yang lo ngelihat dari yang lo lihat sebagai posisi jadi hambatan apa yang lo kayak nih habislah album keluar dan what ya gitu yang lo pikirin kayak apakah yang jadi inian lo promosiinnya gimana nih atau penyajian nanti di panggungnya mau digedein lagi gitu. Kalau di panggung sih maksudnya kita udah terbiasa bertiga, jadi kayak kalau di panggung tuh lebih gampang ya. Nggak gampang, maksudnya lebih kita udah bisa ngakalinnya lah. Dan orang-orang kan kalau misalnya albumnya udah keluar, akhirnya lagu-lagu yang sebelumnya kita waktu virtual dulu bawain, orang udah bisa nyanyi bareng. Jadi sebenarnya kita agak lebih lega ketika albumnya ini udah keluar, orang jadi ada yang udah denger, ternyata pas kemarin kita manggung bisa tahu lagunya, udah tahu lagunya gitu kan. Kalau dulu kan waktu kita pertama kali kan orang nggak tahu lagunya. Jadi kalau untuk di panggung sih sebenarnya udah kita lebih pengen tahu nih reaksi orang sama album ini sama ketika kita live tuh kayak apa sih gitu. Dan so far sih so good sih kalau untuk yang manggungnya ya. Cuman kalau untuk yang lainnya misalnya kita mau ngapain habis ini? Ngapain bro? Karena gue ngeliat ini loh, Ngapain bro gitu? kalau gue ngeliat sosial medianya Instagramnya lah ya, Fleur tuh kan menurut gue aktif banget ya menurut gue. Bahkan gue bilang salah satu akun band yang rapid banget ininya pergerakannya, dari dulu ada jadi dibikin konten kayak gitu. Gue dulu sampai mana gue selalu mau lo lihat Fleur tuh anjing cepet banget follow kayak gitu kan, ada jadi udah dibikin terus itu pakai gitu. bot loh itu. Beli follower Itu jadi salah satu pertimbangan lo maksud gue, jadi kayak ya obviously kan dulu waktu kita ngeband 10 tahun lalu lah gitu, baru bikin sosial media ya nggak sih? Iya. Yang penting main dulu, latihan ini gitu. Tapi sekarang udah ada kayak mungkin sosial media konten gue bisa bikin apaan, iya. Ngebantu gue banget maksudnya yang coba lagi pandemi gini nggak ada sosmed kita ya bukan siapa kan. Iya. Kalau BG nggak ada yang tahu, pasti nggak ada yang manggung. Iya. Cuman emang kita memaintain karena sebenarnya kan tahun 2020 ketika kita mulai single pertama Muka 2 kita tuh udah punya planning, oke, abis single pertama Muka 2, abis ini kita mau single ini sekalian albumnya keluar, itu di 2020. Tapi abis itu seminggu setelah kita ngeluarin single Muka 2 pandemi. Jadi akhirnya kita ngapain nih, kita sempet bolong juga 3 bulan tuh bingung mau ngapain nih orang baru ngeluarin single. Akhirnya ya sestandar waktu awal-awal pandemi kan orang-orang cover-cover. Kita bikin waktu itu cover yang agak niat, tentunya kita bikin Mr. Sandman atau enggak bikin Muka 2 karena waktu itu satu, kita baru satu lagu Muka 2, jadi kita bikin Muka 2 dari rumah nih, kayak standar kalau konten-konten standar pada saat itu lah gitu. Jadi kayak ya udah yang penting sosial media kita jalan, dan bahkan kita sempat bikin konten di sosial medianya yang tidak ada hubungannya dengan musik waktu itu. Udah standar jadinya, jadi standar. Jadi waktu itu si Tanya punya apa namanya acara sendiri di sosmed yang setiap Kamis tuh dia live sendiri ngomongin horor gitu. Yang penting biar orang tuh
ngelihat sih, maksudnya si Fleur tuh akunnya tetap aktif aja sih sebenarnya. Iya. Waktu sampai yang bukan musik pun kita jalanin gitu pada saat itu. Tapi akhirnya balik lagi, oke, akhirnya yang tadi harusnya albumnya abis single pertama, ya udah kita ecer aja deh nih lagu di albumnya gitu ya. Udah akhirnya kita ngeluarin si single kedua, single ketiga. Nah begitu abis single ketiga baru tuh ada kita dapet collab sama Diskoria, ada yang mulai orang udah mulai nengok tuh ke situ, udah mulai nengok, akhirnya kita dapet collab. Habis itu ya udah, terus kita merombak lagu, kita kan cover Juwita Malam yang tadinya cuma bertiga, akhirnya kayaknya Juwita Malam kalau ditambah vokalis cowok lucu kali ya nih, bandnya cewek banget nih gitu. Ya udah akhirnya itu di tengah-tengah kan kita ya memutuskan Bilal, albumnya udah jadi Kak, jadi yaudah deh Bilal yang ini aja deh ngisi gitu. Jadi perjalanan itu banyak yang bongkar pasang juga di album itu, padahal 2020 tuh udah selesai albumnya. Dari sekian banyak vokalis cowok, kenapa milih dia? Gampang, deket rumah. Oh, yang Nggak, paling maksudnya dia paling nggak waktu itu dia paling sering nongkrong juga sama kita dan orangnya juga yang hayu-hayu gitu loh, jadi kayak maksudnya kan kalau mau ngajak itu emang lu mau Kak waktu itu kan? Ya juga sih. Coba gue tanya sama lu. Kontak keluar juga karena yang paling dekat ya. Iya kan, waktu itu kan dikasih karena deket kan gitu. Jadi paling gampang waktu itu, dan karakter suaranya juga cocok kan. Iya. Coba lu waktu itu kita ajak, kira-kira mau nggak kan? Mau aja lah, mau pada aja. Ya udah ntar album kedua ya. Bisa. Om panutan, papa panutan. Oh iya. Jadi itu yang apa yang jadi bikin lo bergerak terus gitu kan, itu jadi challenge nggak sih buat lo? Challenge. Sampai kan, bingung kok kita mau bikin apa lagi ya nih? Bingung. Band tuh sekarang nggak cuma main musik aja, mesin itunya. Nah, apalagi maksudnya kita kan bukan Gen Z yang era sosmed banget kan. Tapi lo ada timnya nggak di belakang? Oh ada. Gue Produksi ya? geleng-geleng nih soalnya. Lo bilang ada, gue geleng-geleng. Ada dong. Band Mukti. Iya. Kita timnya berempat aja nih jadinya. Iya, berempat aja. Sama Aziz Ateng. Iya. Ya kalau jalan kita juga ngedit gitu video konten. Oh ada, ngedit. Iya. Ini director loh. Audio udah kita gua tanya biar kalau audio. Iya. Udah, cap gambreng gitu. Udah siapa nih? Kita benar-benar mempergunakan apa yang ada gitu. Kayak foto waktu itu laki gua yang pakai. Ya itu bikin gumes itu sih, maksud gua lu terlihat modus operandi lu, cara bergerak lu udah kayak band Gen Z yang sekarang yang basis menurut gua salah satu faktor kenapa Fleur di highlight akhirnya sekarang cepet lah menurut gua. Maksudnya padahal kita nggak ini sih Kak, maksudnya nggak ada planning sampai segitunya ya. Cuman ya kita ngejalanin aja. Makanya apa bikin ini. Ternyata ketika waktu itu kita bikin Mr. Sandman tuh yang paling kaget, respon orang kok bagus gitu. Iya. Padahal kita iseng banget orang bikinnya apa adanya banget. Nah itu tapi maksud gua USP-nya cuy, kata orang iklan USP. Unique selling point. Iya. Apa itu sih menurut gua lo udah karakter udah kuat dan memang nggak ada iya, gue bukan band gender ya, tapi maksud gue band perempuan tuh masih dikit ya di sini ya. Dulu masih ada Zirah yang gue udah seneng banget, bubar. Gitu. Ada Deder yang baru keluar, ya. oke. Itu lumayan. Iya. Fleur sekarang menambah library panjangnya band rock Indonesia gitu kan, yang perempuan. Ya mudah-mudahan nggak pendek ya umurnya gitu kan, panjang. Lu nanti bakalan launching tanggal, mudah-mudahan belum pas tayang nggak belum ini ya, 30 Juni. Persiapan udah dari sekarang. Lalu gua tadi dari mana latihan? Masih jauh-jauh hari nggak apa-apa dong dari sekarang. Iya, lu tuh dulu tapi pada ini kan ya, Yuyi mah dulu sempat gue ingat ada band namanya Witches. Iya, kan main di acara lo di mana Santa. Sama Vina. Itu mungkin attempt band cewek pertama lo tuh ya? Enggak, dulu tuh gue waktu kuliah tuh pernah punya band cewek juga Kak, namanya The Doctors, tapi itu oh iya tahu gue. Kok lu tahu sih? Kan pernah di KJ, iya kan? Iya, di KJ. Iya, gue pernah manggung di KJ. Park juga pernah. Di Park juga pernah. Tahu ya. Itu band pertama gue cewek itu. Tapi waktu itu bukan gue dibentuk, jadi gue diajak waktu itu.
Jadi bukan band gue, jadi band itu band kakak-kakak gue. Dulu main bass aja di band gue gitu. Padahal gue tadinya cuma main gitar. Iya. Dulu bisa main gitar, bisa main bass lah gitu ya. Udah main bass, nggak ada basis gue, ya udah gitu. Itu Dan lu mau udah kapalan di sirkuit ini ya. Ya iya kan lu ikut sama si siapa namanya? Kikan kan? Iya. Kayak gitu. Iya, lumayan lama. Kalau Tika kan sama Indis. Pertama tuh. Pertama. Enggak, sebelumnya sih ya SMP pernah ngeband cewek semua juga. SMP sampai SMA sama kakak gue. Iya. Lu sekolah drum nggak sih? Enggak. Kau megangnya kayak band jazz dah. Band jazz. Drummer jazz. Dulu tuh gue jadi temennya kakak gue yang pernah gimana ya ceritanya ya. Jadi gue pernah drum band juga dulu waktu SD gitu. Tapi memang waktu itu belum memutuskan pakai tradisional gitu, masih match kan. Terus pas ngeband sama kakak gue, terus kenalan sama dulu tuh dia drummernya Gallery, namanya Kadoni, Sidika Tikasari. Dia tuh dulu pacaran sama gitaris gue yang cewek. Siapanya? Terus jadi kan gue band cewek semua tuh. Nah si gitaris gue ini pacaran sama Kadoni tuh gitu. Gitarisnya Gallery? Bukan, gitaris gue cewek, drummernya Gallery, pacaran sama dia. Gue bener gak sih ngomongnya nih? Iya. Gue kayak pokoknya drummernya Gallery yang cowok. Ya emang drummer cowok bukan namanya Kadoni nih. Pacaran sama personil Sama personil gue gitu. Udah kan sering ketemu, terus ya gitu, dia pakai tradisional gitu. Terus gue diajarin, gue dibeliin apa sama dia tuh pad yang bisa dicekrek gitu. Pasti ada cekrek ya. Diajarin rudimen sama dia gitu pertama kali. Jadi nggak sekolah drum. Cuman ketemu sama dia 3 bulan kalau nggak salah, bisa putus dia soalnya sama gitaris gue. Jadi gue bener-bener bekalnya dari dia, dan dia pakai tradisional gitu. Megangnya tuh ya. Jadi dia ngajarin gue. Udah, jadi modal gue cuman ini sama bantal aja. Gitu. Gue baru punya drum baru beberapa 3 tahun yang lalu kayaknya 2019 gue baru punya drum lengkap. Sebelum even ke Belgia belum ada drum tuh? Belum, masih pinjem drum gue sama si Dadan, drummernya siapa namanya, Dudan, gue lupa nama band lo. Dadan Kuswa, siapa? Ska. Oh, Sentimental Moods. Bukan, satu lagi. Gue lupa. Bukan. Pinjam drum elektrik buat di rumah kan, latihan kan gitu. Jadi ya setelah pulang dari Belgia, terus ngeband, terus kerja juga aja, nabung akhirnya beli. Gitu. Oh, nyanyi mah dari dulu kan? Dan lu udah pernah di disk waktu itu kan sama Red gitu. Ada background akademis malah kan? Kuliah akademis, kan? ya. UPH. Lu vokal kan jurusan? Vokal klasik. Vokal klasik, oke. Tadi bikin Nggak pantas ya? bikin ribet nggak kak ini? Basically lo yang ngatur bagaimana vokal pembagian ini itunya? Pembagian vokal apa ya? Ngatur Bagi-bagi harmoni gitu. Oh iya dia. Dia gurunya, Dia guru gurunya. kita. Sampai pemanasan juga dia. Gue dulu sebutnya vokal Galak ya. Gugur. Galak. Jadi masing-masing bawa peran ya, kayak lo deh, peran lo di Flower Girls apa? Yang ngajarin vokal terus. aransemen vokal terus ya sumbang aransemen juga. Iya. Terus apa ya? Nyumbang lagu 1. Enggak 2, tapi yang satu lagi kan nggak Oh iya, pakai. satu Kita nggak simpan lagunya. Lebih kayak guru nih ya, kalau nyanyi ya. Hah? Bukan Tapi guru sih yang bener-bener. divisi vokal emang dia sih. Iya. Pembagian-pembagian itu dia. Production kayak yang ngerekam ini itu gitu. Mereka berdua. Iya, gue Lu sama berdua? dia. Berdua Oh. sound. Karena waktu pas bikin demo itu, yang ini sibuk, yang Rika sibuk ngantor. Kita yang nganggur. Dia ke rumah gue, yang kita bikinnya ya pakai di komputer aja, pakai DAW aja gitu. Berdua sama dia, memang banyak kan berdua sama dia. Ya production dari lu berdua ya. Berdua. Kalau Tika perannya apa nih? Sumbang lawakan aja. Ya. Dia seneng banget, guys, semangat Itu ya, bukan. semangat ya guys, gitu dia Support beneran aja. support, bikinin minum, Cheerleader, pesan di GoFood ya. Lo apa jadinya? ya sama itu kayaknya ya, kita, Production. gue sebagai apa ya, ya production gitu. Artistik itu siapa sih? Kayak yang cover, video klip, konser. Ini. Video klip dia,
Dari dulu ya. rame-rame sih kita ya rembukan ya. Jadi kalau ada apa-apa biasanya siapa punya ide nih, Yui gitu. Gue punya ide nih, gimana kalau misalkan covernya kita gini foto segala macam gitu. Ya memang motornya dari si Yui nih gitu. Tapi dia pasti akan lempar ke kita lagi gimana ya. Akhirnya kita kasih masukan, input, insight semua saya sebut. Insight apa lagi? Termasuk apa yang cover sleeve deh itu segala macam kali bareng-bareng semuanya. Iya, bareng-bareng sih. Oh, oke. Waduh, nanti di launching nanti ada yang mau di ini nggak dibedain apa gimana manggungnya, diistimewakan? Semua featuring yang ada di album ada. Nongol tuh. Nongol semua. Termasuk yang di Adra. Jakarta. Ada. Konfirmasi ada Adra, Rika sama Bilal ada semua. Kayak aransemen ada yang dibedain apa gimana? kita mengundang Tante Titi Hamzah buat ini main lagu. Oh gitu. Kamu jangan sembarangan ngomong nanti. Tapi Belum udah tayang dia udah dengar. Oh iya benar. udah ketemu kan nih? sama Udah dia? pernah manggung Pernah bareng. manggung Bareng, bareng secara iya. tidak Secara nggak sengaja. sengaja. Apa tuh katanya dia? Kan orang meledak-ledak gitu kan? Iya kan? Itu tahu. Nggak, gue pernah ngeliat di mana tuh interviewnya. Enggak, Kamu waktu jadi musisi harus yang benar kan? Ya begitu. Kalau waktu itu kita jadi waktu itu kan kita masih bawain Dara Puspita tuh Kak, masih Flower Girls. Dia nonton tuh di situ gitu. Terus yang dia pas kita turun panggung gitu, dia kan kita ajak nyanyi, terus dia nyanyi satu lagu gitu pas turun panggung. Tadi liriknya tuh salah. Lagu Sama yang tuh. punya lagu, jangan kebayang. Kan lagunya waktu itu Pantai Patahnya kan nggak ada liriknya kan. Jadi kita dengerin aja dengan rekaman lawas itu kayak, ini apa sih kata-katanya nggak tahu. Jadi kita asal aja. Kata, enggak, bukan itu kata-katanya. Salah tuh gitu. Jadi maaf tante. Dibenerin namanya punya. Dibenerin. Itu kalau misalnya lirik itu dari nggak bergabungan juga kan sama masing-masing kontribusi atau yang bertugas liriknya ada nulisnya? Macam-macam kontribusi semua. Oke. Kayak Merona dari Tika ya karena Merona awalnya dari Wi, tapi Ya. terus akhirnya karena ada Tribute sebuah buat Ibu almarhum. Merona, terus dirubahlah sama Dirubah. mereka. ini kan sekarang masih berputar daily life gitu dan malah ada yang nyerempet-nyerempet politik dikit di muka dua gitu ya. Lagu lama. Lagu lama ya sorry. Dan ya Meli masih daily life dan surrounding environment lah gitu. Yes. Tapi itu apakah memang keputusan dari yang karena gitu konsepnya masih rock dan masih mungkin kita nggak mau jauh-jauh dari Dara Puspitanya, tapi apakah ada plan untuk nge-expand ke tematik lain nanti? Pasti ada sih kalau expand ke tema-tema lain. Kalau kemarin itu kita ke daily life karena karena kita baru kenal ya. Jadi kita Iya belum, sih. istilahnya belum pas lagi kenalannya kan kita nggak tahu mau ngomong apa nih. Maksudnya belum segitu dalam. Nah kalau kita disuruh bikin lagu sekarang mungkin liriknya akan lebih dalam daripada yang sebelumnya gitu. Lu masih pakai metode itu setor-setoran lagu? Kayak maksudnya gue ada lagu Setor-setoran lagu. Mungkin bisa jadi. Mungkin bisa jadi. Oh. Belum pernah ngejam lagi ya. Masih fokus sama album soalnya. Jadi kayak paling kalau gue ada lagu nih, emang kayaknya buat Fleur bisa nih gitu. Tapi belum gue kasih ke mereka gitu. Kamu kan ngejam memang kalau latihan gitu? Ini masih fokus buat launching. Oh, iya. Soalnya launching besok tuh kita jadi kita kayak pengen ceritain dari awal gitu kan. Jadi kita akan boleh ceritain nggak sih? Boleh. Boleh kan buat Eka. Oh buat Eka maksudnya. Khusus. Maksudnya kita ada membawakan lagu Darpus juga. Maksudnya kita cerita di launching besok tuh kita mau ceritain historinya dari Flower Girls sampai Fleur. Oh, ada storytellingnya nanti. Iya, Ya. Iya, Gue lagi. Itu maksud saya. Jadi dari awalin dulu kayak gitu ya. Iya. Dan di 17 lagu kita bawainnya. Wih sadis. Jadi 6 ekstra dong. Iya. Dari Dara Puspita dan Iya, ada ada cover deh. gitu. 30 Juni makanya. Tapi ternyata udah tayangnya setelah 30. Udah lewat. Iya udah lewat nih. Kan udah berapa sih? Udah 5 ya? 25 ya. Minggu depan, tapi nggak apa-apa. Sorry. Jadi albumnya sudah tersedia dari Lamune Records ya. Ya. Kalau mau beli bisa dari situ. Sebenarnya di Spotify juga udah ya lu buru-buru dilepas. Kenapa tuh? Karena sekarang kan eranya orang-orang pernah nahan dulu tuh, gak laku dulu sedih gua dah gitu albumnya. Emang udah pada nyengajain aja.
Enggak pada sih. nanyain. Sebenarnya emang kalau gue pribadi gue lebih suka fisik dulu gitu. Cuman Iya. maksudnya dari manajemen. Asik manajemen orang mantap. Dari bandnya. Enggak, tapi emang di band kan ya, pokoknya digital harus rilis gitu. Gue gak mau jauh-jauhin. Dia kan yang ngotot ya. waktu itu ya. Karena kayaknya mungkin karena kita mau fisiknya itu juga mundur terus kan, Iya. ya kan. Perilisannya Perilisan Perilisannya, fisiknya juga heeh. mundur. kok kepus terus ya. Iya Jadi sih. akhirnya ya Jadi mepet. rencananya memang jauh, Ah. fisik dulu baru digital, tapi karena mundur ya udah deh, belas kalian. Lu emang dari awalnya merencanakan untuk kita kerjain sendiri, mandiri. Awalnya iya, awalnya iya, ngerjain sendiri, album kan? maksudnya? Album ini Yang pertama kita mau ada produsernya Bu. Awal banget. ada produsernya. Ada tadinya. Oh pas lagi Dara Puspita kan? Enggak, pas udah mau rekaman. Udah Oh, rekaman gitu. malah ya. Rekaman, Udah ya. rekaman tuh ada Oh, gitu. produsernya. Sempat tadinya. ada produsernya. Tapi abis itu nggak jadi. Dana ditarik. Hah? Dana ditarik. Bukan eksekutif, produser Oh, aja. Produce. Oh, Produce. tarikan bukan? Iya. Tadinya mau David kan, maksudnya karena dia yang dari awal gitu. Tapi abis itu ternyata David secara waktu tidak memungkinkan pada saat itu kan, sedangkan kita ngejar waktu itu kan, rencananya ngejar tapi molor juga ya. Oh. Tapi secara timeline waktu itu David nggak masuk, jadi ya udah kita produksi sendiri aja deh, mandiri aja gitu. Iya. Including eksekusi apa-apa semuanya nih ya, emang Sendiri. menurut lu best policy praktek industri sekarang kayak gitu nggak sih? Menurut gue, iya kan? Hampir semua iya. Jadi ya jatuh bangunnya ini itunya ya udah sendirian aja gitu. Beda sama yang lu alamin dulu nggak? Kayak lu kan ikutin prinsip utama Kikan kayak gitu ya, which is di bawah, nggak tahu di label besar nggak dulu? Iya. Gitu kan? Band gue yang pertama juga di bawah level besar, jadi kayak masih ada orang dari atas tuh yang kayak dari segi lirik aja involve gitu, jadi kayak ganti ini lagi bahasa Inggrisnya nggak laku gitu, kayak saya kayak gitu-gitunya kalau dulu tuh, jadi ya ngikutin atas kan. Terus di Kikan juga, kalau Kikan mungkin karena dia udah punya nama, jadi lebih dia udah bisa ini sendiri ya. Lebih prefer mana lo prakteknya? Kenapa? Lebih prefer mana prakteknya? Yang inilah. Iya, boleh tetap sendiri ya. Iyalah. Iya, makan-makan sendiri, kenyang sendiri, lapar sendiri, sendiri. kesandung sendiri, jatuh juga salah sendiri kan, bukan salah orang kan, jadi ya udah. Iya. Ini tapi udah sepakat nih ya, udah maksudnya bertiga kayak walaupun tadi nggak proyeksi ke depan kita nggak tahu kayak gimana, tapi untuk sekarang jadi prioritas utama dulu nih Iya. si band. Dengan dukungan keluarga juga pasti masing-masing. Iya. Pada tahu lah ya. Orang tua atau suami ya belum Tahu, suami nggak tahu. Beda ekstrim kan ke band. ya bukan sih kunci rumah loh ntar. Ya oke. Pokoknya lu mesti cek tuh Fleur ya judulnya ya. Albumnya, iya. Fleur 3 kali. Oke. Flirt 3 kali. 4 kali dapat piring. Fleur di banyak kanal musik udah tersedia, tapi juga CD-nya mesti dibeli juga dong gitu. Itu ada di mana tuh kalau cari toko CD ada itu masih di Instagram tuh pasti ya. Iya. Kalau yang paling enak sih di Lamunai memang belinya, di lamunai.com. Lamunai.com atau Lamunai Records. Lamunai Records. Di Instagram juga ada, Iya. follow-nya juga di Instagram ada kan? Iya. Kayak gitu. Di bio kita juga ada kok, jadi Aktif klik banget. aja. Asli aktif. Gua atung jempol sih sama adminnya. Rajin banget gua, jadi ada aja gua gini kan. Cuma ganti baju aja, foto cepret, jadi gitu. Ini wardrobe nggak ada ya, stylist gitu? Ada. Ayu tadi? heeh. Oke, dan dia yang Iya. ngajurin Jadi ketika kita pokoknya ngasih ke Ayu, yuk ini budget segini, beliin berapa baju buat berapa kali manggung, langsung jadi kita manggung udah tinggal di mix match aja. Terus Enak kan? sama Enak kan? iya sih. Baju cewek kan murah-murah kan? Pasar baru tuh, Iya coba betul. Nah, lihat itu tuh. emang di situ belinya. Cari-carinya. Lu ada ini nggak sih kalau mau dibuka ini yang terliar lo gitu? Untuk Fleur gitu, mungkin ada satu nih kayak Nyanya gitu nya. Lo nanti ke depannya berikut nih kalau gua boleh gua beregois ria dan bisa nge-push musik Fleur, gua pengen musik Fleur kayak gimana? Dan mungkin ada kolaborasi sama siapa? Kayak apa ya? Iya, lihat. Kayak siapa ya? Berkolaborasi sama Bruce Lee.
Versi Indonesia aja beli dosan. Bosan lagi. Enggak diterima. Aduh. Aku campuran klinik kah gitu. Waduh, Mbaknya katanya Rekaman di goa. Wah. rekaman di goa. Aduh, apa ya? Terliarnya, saya mikir dulu ya, coba oper dulu deh. Ya. Oper dulu. Apa Bedanya apa ya? Belum kepikiran sih. Maksud gua ini kayak gua pengen si Fleur nanti yang album berikut begini nih gitu. Album berikutnya ya. Tanpa memikir yang duanya ya gitu. Gua pengennya kayak noise rock lah, bagaimana gitu. Kan Belum awal kepikiran gue. kan lu ada visi sendiri-sendiri tadinya kan kayak gitu. Kalau gue kan ini fleksibel, ikut. Ikut beneran gimana ya? Lu dah kayaknya kayak ini dah. Iya. Kayaknya udah punya Kita udah mulai lagi. New wave gitu kan? Oh iya benar. Disco. lagu barunya. Lagu Gitu. barunya. Iya. Lagu barunya. Kemarin udah mulai. Udah ada dong berarti tabungan. Bercanda. Apa ya kalau ya mungkin keluar dari si vintage rock and roll itu mungkin kalau gue ya. Jadi nggak balik ke ini lagi. Iya. Tapi dengan maksudnya kita nggak bisa bohong, Tika tuh rootsnya kan 60s banget. Jadi dengan rootsnya dia, tapi coba kita aransemennya keluar dari situ. Gitu. Dan Jauh. Lu kan berdua anak 90s. Dia kan Britpop. Bener kan? Mungkin Britpop gimana nih? Iya. Orang sampai cover Sweet. Gila. Iseng gitu ya, iseng. Kayaknya nggak boleh gitu. Kan itu iseng doang waktu itu ya. Iya, coba. Itu misi kekosongan waktu itu gitu. Ngapain ya? Abis ngerjain Fleur waktu itu. Abis aransemen Fleur lagi berdua, kita cover apa ini ya? Sadis udah pergi sebelum pasti sel. Gila. Siap. Terus ini deh mungkin yang bisa lo ceritain nih kemarin buat teman-teman yang lagi ngerintis juga dari nol juga gitu. Lo ada hambatan apa sih kemarin yang lo paling besar? Ini kan bisa dibilang entrepreneurship ya dalam bentuk musik, bentuk komoditinya lagu lah gitu kan. Lo apa sih yang di era sekarang lo bertiga cukup beruntung coming from earlier era di awal 2000-an ngalamin transformasi sampai sekarang nih kan, dimana networknya industrinya berubah, tapi pasti lo kemana ngelaluin banyak hambatan gitu. Mungkin bisa di-share hambatan apa yang waktu itu lo paling susah untuk dilaluin dan overcoming-nya gimana solusinya buat teman-teman yang lagi ngeband gitu. Budget kah, biaya kah? Oh iya itu pasti. Kalau Nomor itu satu ya. nomor satu. Iya. Budget itu udah Sepertinya. pasti. Dan solusinya lo ngapain? Ngamen dulu, Cari banyak-banyakin gitu. Banyak-banyakin nabung lagu kayaknya Nabung. deh Kak. Bukan duit, lagu dulu. Lagu dulu kayaknya mungkin ya, karena nanti duit kayaknya ntar bisa. Kalau misalnya nggak tahu ya, mungkin kalau akhirnya kita punya lagu gitu ngerekam kan sekarang apalagi udah dari handphone aja bisa ini kan, Iya. bisa bikin demonya misalnya gitu. Terus anak-anak sekarang malah lebih canggih gitu kan, udah bisa bikin musik sendiri dari nggak perlu ke studio kayak kita dulu itu harus jamming gitu kan. Yang penting bikin lagu dulu, 3 lagu, habis itu ini berani untuk nyari, apalagi sekarang sosial media, DM juga kadang-kadang memang suka dijawab kan sama musisi-musisi besar sekalipun gitu. Berani aja, karena beberapa kali gue sempat ada yang DM dari Lombok atau dari misalkan, Kak gimana nih aku punya lagu mau dengerin Bener nggak, sih, kayak dengerin gitu. dong, gitu ya. Jadinya kan akhirnya kita jadi denger lagu dia, terus jadi kita kasih link kan, ini coba kamu kesini deh, coba kamu kesini deh gitu. Jadi berani yang pertama gitu, ya bikin lagunya dulu kayak apa, jadi kita bisa tahu identitas dia mau apa, genre dia mau apa gitu. Iya. Gitu. Habis itu nanti ya mudah-mudahan berkembang sendiri. Ada jalurnya. Tapi menarik sih yang lo bilang, jadi invest lagunya dulu kan, komoditinya lagu. Jadi komoditinya nanti lagu. ada lagunya lo bisa ntar nggak tahu bentuknya apa, publikasi apa uang, nanti rewardnya gitu ya. Kayak gitu. Itu yang mungkin tips paling itunya ya. Dari finansial sendiri mungkin ya ntar ke depannya sih bergularnya ada ntar masalah sendiri. Kayak gitu. Iya harus dicari sih finansial tetap, maksudnya ketika lagu itu udah ada, kita udah punya udah punya pelurunya, tinggal dicari nih kita mau ngapain nih, mau rekamannya mau seperti apa, musiknya seperti apa. Nah tinggal dicari nih kita mau gimana rekamannya, budgetnya bisa kan. Kalau sekarang kan
lu bisa bikin proposal kemana dengerin ke orang gitu, bisa aja sebenarnya. Nggak dipungkiri juga peran band sebagai manajer cukup penting. Sangat Harus ya band penting. harus punya manajer menurut. Iya, Sangat penting. Harus ya. harus. Cuma itu cocok-cocokan juga tuh. Iya, betul. Gue cukup beruntung ada orang-orang kayak band di di Fleur atau gue ada Adebra gitu di Gagal gitu kan, karena mereka orang yang emang ngefans sama lu dulu gitu kan. Mungkin itu yang mesti dicari. Yes. Visinya sih maksudnya, jadi ketika kita hire bukan hire itu kita kan minta dia Bantuin lah. Kita Support. hire doang bantuin gitu. Jadi dia emang band tuh kalau nggak salah ngasih tahu gue kok kalau misalnya emang lu mau gue manajerin, gue pengen serius gitu. Jadi dari dia tuh motornya tuh dari dia dulu pertama. Ya iya kita mau serius kok gini. Maksudnya serius apa nih, dia sampai mau breakdown, dia tuh mau ini bisa nggak lo kayak gitu. Dia yang bikin programnya, agendanya. Gue maunya tuh gini, dia punya kayak mimpi kalau misalnya si Fleur ini jalan, gue pengen ini gitu. Lu mau nggak kayak gitu? Semuanya mengiyakan. Waktu itu iya kan? Iya. Iya. Personality wise gimana? Dengan apa yang udah dicanangkan sama band, lo kan jadi kayak oke deh, ini ada deadline musik kita sama KPI mesti kita capai. Jadi kerja kan jadi kan? Iya. Kayak gitu. Mungkin karena dia ngantor ya. Ada target. Semuanya setuju. Tapi setuju dengan catatan. Ngomong aja nih, ngototin. Setuju dengan catatan masing-masing sebenarnya. Iya. Gue setuju gini, misalkan tanya, gue setuju tapi gitu. Kalau gue waktu itu tapinya kan karena gue punya English party, gitu kan ya. Gimana nih kalau misalkan schedule bentrok, lebih ke situ sih, karena kan sebenarnya sempat ditanya dulu gue awal, kalau misalnya Fleur manggung di tanggal yang sama dengan English party itu gimana gitu. Ya, kalau gue akhirnya wise-nya ya siapa cepat masuk duluan. Siapa cepat dia dapat, lebih kayak gitu sih. Ini gimana nih, apalagi kalau gue syuting misalnya, gue pasti akan lebih memilih syuting dulu deh gitu kan. Nah masih ngobrol sih sampai sekarang gitu. Jadi maksudnya masih apa sih istilahnya tuh longgar ya. Itu ada kesepakatan awal lah, misalnya di fleksibilitasnya gitu. Ya. Oh sama ini yang mungkin bisa juga jadi apa namanya bahan pertimbangan buat orang teman-teman yang mau yang lagi apa namanya baru ngeband sekarang. Maksudnya ketika lo ngeband, lo bilang jadi musisi, lo nggak cuma jadi musisi karena lo masih memikirkan gimana caranya nge-promote musik lo kan. Maksudnya kayak kita sebagai musisi di sini misalnya kayak standar fashion nih, kita tahu kita band perempuan tapi kita harus stand out di panggung. Caranya gimana? Selain kita udah pakemin skillnya, pakemin lagunya, ya tetap harus memakai baju yang bagus di panggung. Lo nggak bisa kayak urakan gitu. Presentable. Betul. Abis itu ketika lo manggung ya apa namanya, lo punya band ya kayak gitu, sosial medianya lo tetap harus jalan. Lo nggak cuma bisa ngeband doang gitu. Jadi ada perintilan marketing yang lo harus jalanin, dan itu maksudnya yang menurut gua kadang-kadang yang seniman tuh suka kayak nggak memikirkan itu, ya nggak sih, yang seniman banget nggak memikirkan kalau sebenarnya ini bisnis juga gitu kalau musik sekarang gitu. Jadi menurut gue itu penting sih, maksudnya lebih open minded tentang hal itu. Kan gue kan maksudnya kadang-kadang kalau gue ketemu orang, gue main musik, gue bikin lagu aja gitu, ya bikin lagu tapi lu mempromot lagu lu tuh gimana gitu. Jadi ada itu tuh ada ininya, ada apa ya, ada caranya nih, kayak gini-gininya tuh, lu mesti kenal sama orang, lu mesti kenal sama siapa, lu mesti kerja sama siapa, kayak gitu. Nah itu yang harus dede harus aware menurut gue. Karena kita juga, si Fleur juga apa namanya, mungkin karena kita juga ada yang ngebantuin ya, jadi kita jadi aware juga, oh ternyata kalau bikin seperti ini tuh hasilnya begini, oke berarti nextnya nggak boleh bikin begini, harus ganti lagi caranya kayak gitu. Iya. At least kalau memang lo mau berkeinginan untuk bermusik aja, tapi sadarilah kalau harus ada orang yang nge-masarin musik lo. Carilah orang yang bisa membantu lah gitu ya. Nah, kan itu yang udah berubah, gue bilang itu sih sekarang. Iya. Lu juga cuma main musik doang. Iya, itu persepsi anak 90s banget. Yes, betul banget. Anak gua gitu kan, gua main band aja lah tayah gitu. Ya nggak bisa mana gue gitu kan. Gimana kalau bapak gimana sekarang? Sama juga kayak gitu. Mau ngomong saya ngos-ngosan belajar kan kayak gitu. Kalau personality wise gimana nih? Maksudnya iki 15 Agustus lahirnya. Hebat sekali sih sebenarnya. 18 Juli. Gila nih tahu. 12 September. Cara bacanya gimana Kak? Kalau boleh tahu. Virgo, Leo, lo Virgo juga dong? Enggak. No. Cancer. Sebelum Leo. Cancer, iya sebelum Leo Cancer, iya.
Cancer, Leo, Virgo. Ini kalau dari pola Gimana? ininya, ini yang kuat nih musinya, ya ngaum. Kalau ini kayak kalem, tapi kalau disenggol apel. Kalau Virgo yang kalau Virgo paling ini diplomatis deh kayaknya. Iya nggak sih? Enggak ya, belanggapan tuh ya. Tadi aja lupa tuh, tadi jawab. Tuh, tadi nanya apa ya Kak? Cancer artistik. Ya enggak. Tapi gini loh, ada kan teori katanya kalau sisterhood, bukan sisterhood, jadi perempuan kalau temenan nih, udah kental banget, deket banget, itu secara genetically, bukan genetik kalau maksudnya secara apa namanya, kayak udah saling baca ininya, kalau sampai chemistry kuat banget gitu ya, udah bisa saling baca inian tuh, pikiran, telepati, kayak ada bunyi telepon, ini pasti si dia nih, kita kan ada apa sih, itu kan lo kan gitu. Terus katanya waktu haidnya itu nyamain ntar tuh, kayak gitu, udah sampai kayak gitu. Tadi kan kayak gitu, lo kok pakai baju hijau-hijau semua sih betul? Bertiga atau udah hijau semua, iya gitu pada bingung, wah gue bilang cakep nih, udah sampai tahap itu belum? Udah ya? Udah yang berantem bareng udah. Lewatin semua. Udah ya? Udah. Oh mantep. Berantem, nangis, ketawa, ngapain lagi semua. Iya. Itu juga mungkin yang bisa jadi pertimbangan dalam artian bisa disebut ini nggak sih? Lu nyocok sebagai teman dulu, iya atau enggak? Kalau di kita ngeband dulu ya, baru temenan. Iya, kita kasusnya gitu, disatuin dulu ya. Bruno abis ngeband ternyata cocok. Atau sebenarnya kita cocok-cocokin. Kayak gitu. Tapi menurut gue itu penting juga sih lu. Kalau gue nongkrong dulu sih, kayak gitu. Ada fase itu juga kan lu mungkin nongkrong dulu. Ada. Iya kan. Karena ya mungkin ini waktu era masih si Rika ya. Kalau dia kan berhenti karena kerja gitu kan. Cuma waktu itu dia ngomong kayak gitu, kayak enak kali kutanya lu kan di istilahnya dijodohin dari tarigan kan kayak gitu. Nyambung aja kok gue kata gitu. Ternyata hancur Kak katanya. Kayak gitu. Maksudnya iya gue masuk kan ya gue kan kayak begini ya kayak gitu, blok gini. Tapi ternyata anjing sama juga kayak gitu kan. Dan menurut gue itu penting sih ya. Chemistry mana lo sebagai teman klik dulu kayak gitu. Benar. Udah seberapa kliknya nih? Udah ngutang nggak perlu bayar bagaimana? Agak lah ya. Siapa yang mau aku jadi mau nangis. Oke, itulah pokoknya suka dukanya Fleur sampai lahirnya 11 lagu di album debutan mereka Fleur. Kalau misalnya mau dengar gimana sih chemistry bermusiknya, lahirnya album lagu-lagu di album tersebut, lo dengerin albumnya, beli CD-nya dari Laguna Records. Di panggung-panggung yang berikut misalnya mereka hadir nanti udah banyak festival banyak banget ya. Habis sih ada festival manggung ya kan? Udah tadi malam. Mana lagi? Oh tadi malam. Terus mana lagi sih ntar ada lagi ya? Apa ya? Banyak Screen Pro gitu. Ya. Pesta Pora. Ya. Enak lu baru rilis. Beranas kagak datang juga. Belum. Kalau insyaallah. Ya jadi akan banyak pokoknya Loveler yang hadir di sirkuit panggung nanti. Ikutin Instagramnya dan juga personal nih Yuyi ya rumah ya kan? Iya. Ika, Luitik, kenapa sih Luitik? Itu yang bikin Rita Yosi tau gak nama gue. Ya Allah. Jadi kan gue gaptek banget orangnya kan. Gue dulu nggak punya Twitter, nggak punya ya Facebook doang lah waktu itu kan. Terus lo bikin Instagram dong gitu. Bikinin deh, dia yang bikinin. Nama Louis itu sebenarnya dulu gue pernah les Prancis sama Rita. Di CCF. Terus Louis itu kan artinya he, cowok gitu kan. Terus nama motor gue itu Louis. Gitu, udah namanya Luitik deh gitu, pakein C ya gitu, udah iseng-iseng doang. Akhirnya sampai sekarang. Jadi kayak kalau mau ngerubah, karena lucu juga sih waktu itu gue pernah lagi mau syuting film ke mana namanya, sempat mau gue ganti kan nama Instagram itu kan di Cisarua. Gue ketemu ada orang Kaluitik ya gitu. Kalunatik. Aduh nyampe juga ke Cisarua. Ya udah jadi akhirnya udahlah nggak usah ganti. Iya. Mungkin hokinya udah di Cisarua tuh manggung terus saya. Iya. Gue aja sering dikira namanya Yuya. Iya Basuki. Kayak Yuya aja. Oh iya. Yuya Basuka. Sama tanya Dita Putri ya. Normal gimana? Kayak Yuya gitu. Padahal dia paling nggak normal sebenarnya. Enak aja tuh. Wong are.
Oke deh, terima kasih udah menyaksikan edisi Discuss kali ini. Terima kasih juga untuk Fleur udah menyempatkan Terima kasih ya, Kak. sukses untuk albumnya. Cek terus di Instagramnya Fleur di Instagram, juga dengerin lagunya pastinya. Oke, kita ketemu lagi di episode Discuss yang berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ciao.